target dan KPI dari Linguis Edu. Target kami adalah membentuk siswa-siswi yang siap going global dengan pengetahuan dan keterampilan bahasa Inggris yang memadai. KPI yaitu mencapai 80% sasaran dan mutu pembelajaran selama proses belajar di ekosistem online. Yang kedua, menyediakan materi berkualitas berdasarkan kurikulum Cambridge pada kerangka CEFR. Dan yang ketiga, mencapai 100% kelulusan siswa-siswi user kelas online setelah selesai satu periode. Dan yang terakhir, konsisten dengan kualitas pembelajaran oleh guru-guru yang kompeten dan mencapai 100% performance. Di sini disebutkan satu periode. Linguis Edu sendiri menetapkan satu periode itu satu semester atau 6 bulan, yaitu di 3 bulan pertama nanti akan ada evaluasi, yaitu midterm test, dan 3 bulan selanjutnya akan ada final term test. Oke, begitu. Oke, demikian perkenalan singkat dari Linguis Edu. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita menuju acara inti yang akan disampaikan oleh Mr. Dwi. Dan kepada Mr. Dwi dipersilahkan. Oke, baik, baru bisa. Ya, terima kasih banyak, Miss Rima. Oh ya, baik. Jadi sambil saya sharing screen saya sebentar. Oke, sudah kelihatan screen saya? Sudah, Mr. Oke, terima kasih Miss Rima atas konfirmasinya. Dan sekali lagi perkenalkan, nama saya Dwi Mega Arianto. Tadi juga sudah dikenalkan secara singkat oleh Miss Rima tentang latar belakang pendidikan saya. Jadi saya adalah lulusan S2 dari UNER, dari Magister Kajian Sastra dan Budaya, yang juga pada S1-nya saya mengambil sastra Inggris sebagai mata kuliah saya begitu ya. Jurusan saya, maaf. Dan terima kasih banyak pada Linguis Edu telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini, dan juga sebuah honorable mention juga pada SlidesGo. SlidesGo ini adalah sebuah website yang saya gunakan untuk mencari template presentasi PowerPoint yang saya gunakan pada malam ini. Jadi saya juga melihat ada berapa banyak teman mahasiswa dan juga akademisi di sini. Jika Anda emang membutuhkan free source untuk menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan dari website SlidesGo. Oke, kalau begitu kita mulai dari strategi Jitu belajar bahasa Inggris, yang mana sebelum saya lanjut juga izinkan saya memberikan sebuah disclaimer bahwa semua yang saya rangkum pada presentasi ini bersifat dari pengamatan saya pribadi selama saya belajar bahasa Inggris begitu. Jadi bisa dibilang ini sesi sharing-sharing begitu ya. Dan karena saya juga masih aktif dalam menulis dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan akademik, jadi saya ingin menjabarkan topik malam ini dari segi sebentar, ini saya belum nyalakan kamera ya, sebentar ya. Oke, jadi sambil nyalakan ya kameranya. Oke. Maaf kalau agak sedikit gelap karena lampunya juga kurang terang. Oke, jadi pembahasannya akan saya bagi jadi 4 topik begitu. Yang pertama adalah mengenai permasalahannya. Jadi sebelum kita masuk ke strateginya, kita bahas dari permasalahannya dulu, tentang bagaimana kita memahami kesulitan kita dalam berbahasa Inggris. Dan
dalam mencari solusi tentunya kita harus mengakui keberadaan masalah ini terlebih dahulu. Dan setelah kita membahas tuntas mengenai masalahnya, lalu saya akan menjabarkan secara rinci mengenai elemen-elemen di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kita sudah tahu masalahnya, kita sudah tahu apa yang akan nantinya kita pelajari, lalu kita baru masuk ke strateginya. Kayak bagaimana kita memaksimalkan pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Lalu kemudian yang terakhir, sintesis, yaitu ya intinya ini adalah hal penting yang bisa kita pelajari dari sesi yang sudah dijelaskan ini yang bersifat sebuah rekapan. Jadi, mungkin nanti akan saya rekap begitu ya tentang apa-apa yang sudah kita bahas selama 30 menit ke depan. Dan yang pertama adalah permasalahan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang belajar bahasa Inggris kita. Jadi meliputi apa saja itu? Yang pertama lingkungan. Dari mana kita berasal, latar belakang keluarga kita, dan circle kita. Jika kita adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perkotaan, latar belakang keluarga yang menggunakan bahasa Inggris, dan juga circle pertemanan yang rata-rata juga berbicara banyak dengan berbahasa Inggris, itu sangat memudahkan kita dalam belajar, ya kan? Dalam belajar bahasa Inggris. Tapi jika kita berasal dari lingkungan yang bukan istilahnya berbahasa Inggris, keluarga kita juga jarang atau mungkin tidak pernah menggunakan bahasa Inggris, dan circle pertemanan kita pun juga begitu, maka itu akan menjadi titik mula yang sangat jauh untuk bisa memulai berbahasa Inggris. Jadi faktor pertama dari lingkungan. Lalu yang kedua adalah usia. Jadi tidak bisa didebat kalau semakin dini seseorang mengenal suatu bahasa, maka semakin mudah baginya untuk belajar. Karena pada dasarnya anak-anak masih memiliki banyak sekali ruang untuk mempelajari hal-hal baru, termasuk bahasa. Dan mereka yang sudah berumur, seperti saya dan mungkin kebanyakan dari kita semua di sini, yang sudah tidak lagi muda, dalam artian bukan umur 15, bukan 10 tahun, ya walaupun ada mungkin ya, tapi rata-rata sudah jauh dari itu, pasti juga beranggapan Katanya aku mau masak air. Aku tanya dulu, Beb, masak air. mute dulu. Mana? Oke, saya izinkan saya lanjut. Oke, jadi usia ya, usia itu mempengaruhi. Kadang juga seseorang yang sudah berumur juga mengatakan pada dirinya sendiri, buat apa saya belajar bahasa Inggris, karena sudah usia segini kok ngapain saya belajar bahasa Inggris, sudah nggak masanya begitu kan. Itu juga jadi salah satu permasalahannya. Dan yang kedua adalah keperluannya. Nah ini yang fatal bukan fatal juga ya, kadang juga sering ditemui, yaitu situasi sehari-hari menentukan cara kita belajar bahasa yang baru, yang mana adalah bahasa Inggris. Kadang seorang mahasiswa yang tidak berada di dalam jurusan sastra Inggris atau bahasa Inggris merasa tidak perlu untuk belajar bahasa Inggris. Katakan mahasiswa fisika atau matematika, mereka pasti beranggapan, ngapain saya belajar bahasa Inggris? Saya kan cukup fokus dengan studi saya aja, matematika atau fisika begitu saja. Nggak perlu yang aneh-aneh atau yang di luar dari itu. Ataupun seorang desainer yang mendesain baju, mendesain fashion terkini, mereka juga, ya saya fokus aja lah dengan designing saya, dengan skill yang saya punya, ngapain saya belajar bahasa Inggris. Kadang orang sudah mengecilkan potensi mereka sendiri sebelum mereka bisa memulainya. Nah, ini adalah ketiga permasalahan yang pasti ada di sekitar kita yang menjadi titik awal membuat kita istilahnya lambat atau tidak sama sekali ingin memulai untuk belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum itu juga izinkan saya menyajikan suatu fakta menarik, fun fact, yaitu di sini adalah sebuah foto ya, kita memiliki sebuah foto dari seseorang bernama Nigel Richards. Kalau mungkin Anda pernah membacanya di koran atau di artikel-artikel online sebelumnya, beliau ini adalah seorang pemenang French Scrabble. Scrabble ini adalah board game kata-kata ya. Jadi kayak mungkin kalau Anda familiar dengan teka-teki silang kata-kata begitu, yang ada yang horizontal, vertikal. Jadi menyusun kata-kata begitu. Dan beliau juara dunia nomor 1 French Scrabble. Lalu apa yang menarik dari pencapaian ini? Yang menarik adalah
Nigel Richards tidak bisa berbahasa Prancis sama sekali. Dia sama sekali tidak bisa, misalkan ada orang Prancis menyapa dirinya menggunakan bahasa Inggris, dia tidak tahu harus menjawab apa. Dan dia juga tidak belajar atau memiliki studi di bagian sastra Prancis atau hal-hal yang berhubungan dengan Prancis sebelumnya, bukan dari keluarga orang Prancis, dan lingkungannya pun lingkungan yang berbahasa Inggris, bukan lingkungan yang berbicara bahasa Prancis, tapi dia bisa berbahasa Prancis. Bahkan dibuktikan dari juara yang dia raih, juara dunia French Scrabble. Dan saya rasa ini adalah sebuah anomali, sebuah antitesis dari permasalahan yang saya jabarkan. Mungkin hanya satu dari sekian ratus juta orang yang seperti Nigel Richards. Nah, ini hanya sebatas fun fact saja, ya kan? Lalu lanjut ke yang berikutnya, yaitu breakdown. Jelajahi elemen penting dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau kita belajar bahasa Inggris, kita tidak serta-merta belajar bahasa Inggris, titik, begitu. Ada banyak elemen-elemen kecil di dalamnya yang sebenarnya bisa kita pelajari satu persatu biar atau supaya kita memahami bahasa Inggris itu secara menyeluruh nantinya. Nah, ini bisa kita samakan dengan komputer. Jadi kalau kita melihat komputer itu alurnya ada 3, yaitu input, processing, dan output. Jadi ketiga hal ini juga sama seperti bagaimana kita belajar dalam hal ini belajar bahasa Inggris. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal, tentu ketiga hal ini perlu di-upgrade lebih jauh. Jadi inputnya dibagusin, processing dibagusin, output dibagusin. Kalau semuanya itu sudah maksimal, tentunya hasilnya juga lebih bagus ya, atau maksimal ke belakangnya. Nah, ini adalah sebuah tabel komparasi, sebuah perbandingan komputer dengan diri kita, manusia, pada saat belajar. Saya ingin Anda semua fokus ke tabel bagian input. Jadi kalau di komputer, tentunya bagian input mereka adalah keyboardnya, mouse, webcam, mikrofon. Yang mana keyboard ya untuk mengetik, mouse untuk mengklik, left click, right click-nya, webcam untuk merekam seperti yang kita lakukan di sini, di Zoom ini, saya bisa melihat video dari Anda sekalian, dan juga mikrofon. Mikrofonnya ya tentu untuk input suara. Nah, di dalam berbahasa Inggris juga sama. Inputnya adalah ketika kita listening, ketika kita reading something. Jadi, ketika kita membaca atau mendengar hal-hal yang istilahnya berbahasa Inggris, itu adalah elemen bahasa Inggris itu sendiri. Jadi, belajar bahasa Inggris tidak serta-merta lagi-lagi secara menyeluruh, tapi Anda bisa mulai dari tahap per tahap, elemen per elemennya. Ada listening dan ada readingnya. Kalau kita lanjut di tahapan yang berikutnya, yaitu processing, komputer memiliki sebuah sistem yang kita sebut sebagai CPU, atau ya otaknya komputer. Jadi di dalam komputer tentu ada CPU chip, ada RAM, video card, dan sesuai namanya, ini adalah otak dari komputer. Tanpa elemen ini, maka komputernya nggak bisa nyala. Katakan dia memiliki keyboard, dia memiliki mouse, ada webcam, mikrofon, bahkan ini saya sambil bahas yang output ya, ada monitornya, ada speakernya, tapi nggak ada CPU-nya, nggak ada RAM-nya. Apa bisa menyala? Nggak bisa. Dia tidak bisa menyala. Sama seperti berbahasa Inggris. Jadi di dalam berbahasa Inggris pun ada fondasi, ada dasar yang harus Anda pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke listening, sebelum masuk ke reading, ataupun writing dan speaking. Apa itu? Language arts. Atau language arts itu yang meliputi grammar, tenses, preposition, conjunction, kata hubung, kata sambung, ya kan, run on sentence, dan lain sebagainya. Itu knowledge pengetahuan untuk kita. Vocabulary juga, kosakata. Jadi jika ingin belajar bahasa Inggris, harus mulai dari mana? Mulai dari fondasinya, dari language arts-nya, dari vocabulary-nya. Nah, setelah processing, tentunya ada output. Nah, output ini kalau saya boleh bilang, output ini adalah bagian yang terakhir untuk kita pelajari atau untuk kita kuasai. Kenapa? Karena output ini adalah pengaplikasiannya. Pengaplikasian finalnya dari
dari kita belajar writing, dari kita belajar language arts, dari kita punya banyak sekali vocabulary, dan skill listening reading kita mumpuni, akhirnya kita bisa mengeluarkan output yaitu writing dan speaking. Seseorang tidak akan bisa menulis tulisan bahasa Inggris yang baik sebelum mereka memiliki kemampuan vocabulary dan language arts yang baik. Tentunya didukung dengan kemampuan dari input tadi, listening dan readingnya. Seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan, jika seseorang itu baru saja belajar bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya masih di tahap pemula, di tahap baru mulai, saya sangat menyarankan untuk belajar di kedua poin ini terlebih dahulu, di language arts-nya, di vocabulary-nya, di listening dan reading baru menyusul. Dan ketika bisa mengcover topik-topik ini, elemen-elemen ini, maka seseorang dapat dikatakan sebagai passive English user. Jadi ada kan kalau kita melihat lowongan pekerjaan bahasa Inggris pasif begitu di syaratnya. Yang dimaksud sebagai bahasa Inggris pasif adalah mereka yang bisa atau memiliki pengetahuan tentang bahasa Inggris dari language arts vocabulary-nya dan juga kemampuan untuk mendengarkan perintah dan juga membaca instruksi perintah. Passive English. Jadi kayak misalkan Anda memiliki bos yang hanya berbicara bahasa Inggris, walaupun Anda tidak bisa menjawab apa perkataan beliau, tapi beliau mengatakan kepada Anda ya dalam bahasa Inggris misalkan, tolong saya buatkan desain yang seperti ini, saya buatkan rancangan tabel seperti ini, bla 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 dan bla bla bla. Anda hanya menjawab oke. Tidak perlu kayak oke bos, I will give it to you later on or maybe as soon as possible, tanpa Anda menjawab selengkap itu atau tanpa Anda istilahnya hanya menjawab dengan singkat intinya, tapi Anda paham komen, Anda paham instruksi dari bos Anda tadi, yaitu passive English. Ketika Anda bisa memahami orang lain dalam berbahasa Inggris. Nah, akan menjadi lebih baik ketika Anda juga mempelajari writing dan speaking setelahnya. Ya kan? Jadi dari Anda mempelajari dasarnya, Anda mempelajari fundamentalnya, lalu barulah beranjak ke writing dan speaking. Karena yang terakhir ini, yang writing dan speaking ini adalah puncaknya, adalah suatu pembuktian bahwa apakah Anda benar-benar bisa berbahasa Inggris seperti itu. Dan ketika ketiganya sudah Anda cover, berarti Anda adalah seorang active English user. Lalu kita masuk ke strategi ya, jadi cara-cara untuk memaksimalkan kemampuan bahasa Inggris kita. Dan juga sekali lagi disclaimer dari saya, kita tahu bahwa selama ini pendekatan yang kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris itu cenderung pendekatan active approach, yang mana sesimpel seperti bagaimana cara kita istilahnya memahami belajar matematika gitu ya. Bagaimana cara mempelajari trigonometri atau mempelajari aljabar? Kuncinya ya belajar. It's really obvious things ya. Itu kan sangat obvious, sangat ya semua orang juga tahu kalau mau pintar ya belajar. Kalau mau kenyang ya makan. Nah, tapi yang saya ingin bawakan pada topik ini, saya lebih suka ingin mendekatinya dari pendekatan pasif. Pendekatan pasif, di mana ketika Anda melakukannya, Anda sebenarnya sedang melakukan hal yang lain, tapi sekaligus Anda juga belajar begitu. Jadi nggak cuma baca buku grammar, baca buku vocabulary, tidak. Jadi hal-hal berikut ini adalah hal yang pastinya Anda bisa lakukan sambil lalu. Dan sebelum masuk ke strateginya, di sini ada kutipan dari Dr. Seuss, yang mana beliau mengatakan, the more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Yang artinya kurang lebih adalah semakin Anda banyak membaca, semakin banyak yang Anda ketahui, dan semakin banyak Anda belajar, semakin banyak tempat yang bisa Anda datangi atau kunjungi. Kalau yang bagian kalimat pertama mungkin cukup jelas, tapi bagian kalimat yang kedua ini ada hubungannya dengan permasalahan yang ketiga tadi, yang keperluan. Ketika misalkan seseorang mengatakan, saya kan jurusan matematika atau fisika, ngapain saya belajar bahasa Inggris? Padahal mahasiswa yang memiliki jurusan seperti itu, yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, ketika dia memiliki skill tambahan berbahasa Inggris, maka dia memiliki kemungkinan lebih besar untuk diterima
saat mengajukan beasiswa ke luar negeri ke negara yang menggunakan bahasa Inggris. Dia sudah pintar matematika atau fisikanya, ditambah dia bisa berbahasa Inggris aktif. Maka ketika dia meng-apply atau mengajukan beasiswa, kemungkinan besar dia akan dicari oleh universitas. Sama juga seperti yang desainer tadi. Ketika desainer tadi selain jago mendesain baju, mendesain fashion yang dia sukai, tapi dia juga jago berbahasa Inggris, apa yang dia dapat? Klien dari luar negeri. Jika dia hanya bisa mendesain tapi dia tidak bisa berbahasa Inggris, intinya komunikasinya cuma di level segitu aja, maka kliennya ya orang-orang situ saja. Tapi ketika dia bisa berbahasa Inggris, mempromosikan apa yang dia punya kepada dunia, maka dunia akan lebih dekat kepada dia dan dia bisa diundang datang kemanapun, misalkan di Paris Fashion Week atau saya nggak tahu, pokoknya di berbagai tempat yang tentunya menghargai apa yang dia miliki. Dan itu bisa terjadi ketika kita belajar tentang suatu hal lebih baik atau sesuatu hal yang baru, seperti halnya dalam bahasa Inggris. Oke, kembali lagi ke strateginya, dan saya lebih suka membaginya dari 3 hal yang tadi sudah disebutkan, input, processing, dan output. Tapi izinkan saya menjelaskannya dari yang bagian processing terlebih dahulu, karena lagi-lagi processing adalah bagian yang fundamental. Dan di processing ada 2 hal, yaitu language arts dan vocabulary. Untuk language arts, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi bukan membaca buku grammar, bukan membiasakan diri kita mengerjakan soal-soal latihan mengenai ini simple past tense atau ini future tense, bukan. Yaitu yang aktif ya, itu yang aktif. Tapi yang pasif adalah membiasakan diri kita dalam mengamati struktur bahasa Inggris. Kalau di kuliah itu ada istilahnya pelajaran filsafat. Filsafat mengajarkan kita untuk kritis. Dan Anda juga bisa menerapkan hal itu dalam berbahasa. Jadi ketika Anda misalkan belajar bahasa Inggris, setiap Anda membaca tulisan bahasa Inggris atau mendengarkan sesuatu yang menggunakan bahasa Inggris, Anda harus lebih observatif. Anda harus lebih memperhatikan. Oh, ini kok menggunakan will ya, tapi kok ada pada suatu saat dia menggunakan would, misalkan. Oh, ini kok pakai S, yang ini nggak pakai, misalkan kayak she speaks dan they speak. Kok they nggak pakai S di speak-nya ya, tapi kalau she pakai she speaks, misal. Jadi ketika Anda melihat perbedaan dalam struktur berbahasa Inggris secara pasif, yaitu ya, secara pasif, itu memudahkan Anda ketika nanti secara aktif Anda belajar, Anda baru kayak, oh ini toh ternyata yang tadi saya baca, ternyata perbedaannya adalah ketika ini orang pertama, misalkan, atau yang ini orang ketiga, misalkan, kenapa dia tambah S atau tidak, dan kenapa yang ini will, karena ini future tense, kenapa pakai will, juga karena future tense, tapi dengan beberapa kondisi lainnya. Jadi, dari segi processing, dari segi knowledge language arts, kita biasakan untuk observatif. Dan dari segi vocabulary, perluas wawasan dengan menyerap kata baru dari tema yang variatif. Contohnya, ketika Anda mendengarkan lagu, misalkan Anda hanya suka lagu yang temanya percintaan, yang love itu, tentunya vocabulary Anda terbatas di kata-kata seperti love, romance, heartbreak, hate, yang temanya pasti kurang lebih di situ-situ aja. Tapi kalau Anda mendengarkan lagu lain, lagu nuansa lain yang temanya nggak cuma percintaan, itu secara otomatis menambah vocabulary Anda lebih jauh lagi. Jadi mungkin Anda dengarkan lagu rock, Anda dengarkan lagu traditional folk, atau itu ada banyak sih. Ada banyak referensi atau lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Contohnya ya, untuk mempelajari vocabulary. Apa hanya lagu? Buku pun juga sama. Jadi misalkan Anda sering membaca buku yang fiction, let's say Harry Potter dan lain sebagainya, pastikan vocabulary-nya ya something magical, sesuatu yang tentang sihir dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda membaca buku non-fiction, seperti bukunya Stephen Hawking atau buku Neil deGrasse Tyson mengenai everything about science, maka vocabulary Anda otomatis bertambah di field science itu sendiri. Kayak gitu. Nah, sekarang ke input. Ke inputnya, kalau listening, simple. Kenapa? Karena untuk mengasah listening kita dan berbahasa Inggris, tambahkan lebih banyak lagi playlist lagu bahasa Inggris Anda. Kalau Anda suka mendengarkan podcast, tambahkan
mendengarkan lagi lebih banyak list podcast berbahasa Inggris Anda. Tapi dengan catatan, kurangi variasinya. Variasi maksudnya apa? Kadang kan orang kalau menyetel lagu berbahasa Inggris, di dalam playlistnya, itu ada yang bahasa Indonesia, mungkin ada yang bahasa Korea, campur sari lah. Berbagai macam bahasa ada di sana. Tapi kalau Anda ingin fokus, kalau bisa bahasanya monoton aja. Kalau ingin belajar bahasa Inggris ya otomatis lagunya berbahasa Inggris semua. Biasakan. Jadi dibiasakan mendengarkan kata bahasa Inggris itu berulang-ulang tentunya. Dan setiap ada kata-kata yang sulit tentunya Anda tahulah harus ngapain ya kan. Jadi kayak misalkan wah ini lagu artinya kayaknya bagus. Coba cari Anda bisa mencarinya di Google dan istilahnya research for your own self untuk belajar listening. Jadi untuk readingnya bagaimana? Nah, kalau reading saya lebih suka istilahnya perkaya literatur bacaan bahasa Inggris Anda ini bukan seperti yang tadi ya. Maksudnya kayak yang tadi itu kan lebih sifatnya apa ya istilahnya ya? Kuantitatif ya. Maksudnya kalau Anda tadi baca fiction, bacanya non-fiction. Kalau reading ini lebih ke arah naikkan level bacaan Anda. Kalau tadinya Anda pun membaca fiction atau membaca non-fiction yang bahasanya bahasa orang umum, bahasanya yang mudah dimengerti oleh publik, jika Anda sudah melewati yang seperti itu, Anda bisa mulai membaca jurnal penelitian atau research international research yang mana vocabulary structure-nya itu jauh lebih complicated, dan itu adalah momen ketika Anda membaca semua tulisan-tulisan itu, Anda baru benar-benar wah ini sesuatu yang baru nih. Ini baru nih saya belajar lagi, karena lagi-lagi nggak ada batasan dalam usia terutama. Saya pun sebelum saya kuliah bahasa Inggris saya ya di situ-situ aja, di bacaan-bacaan untuk para remaja. Tapi ketika saya sudah kuliah, ketemu dengan jurnal, ketemu dengan penelitian internasional lainnya, di situ bahasa yang saya baca jauh berbeda dari tulisan-tulisan fiction yang saya baca sebelumnya. Dan ya, intinya naikkan kualitasnya, kualitas bacaan literatur Anda. Dan Anda juga bisa menggabungkan keduanya. Anda bisa belajar listening, reading sekaligus dengan, tentunya Anda semua tahu, yaitu menonton film berbahasa Inggris dengan subtitle. Iya, jadi ketika kita melihat film berbahasa Inggris, tapi pakai subtitlenya bukan subtitle yang bahasa Indonesia ya, subtitlenya juga bahasa Inggris. Jadi kita membiasakan aja kayak ketika dia bilang queuing misalnya, queuing itu kan mengantri. Queuing tidak ditulis seperti apa yang diucapkan. Queuing itu queuing secara tulisan ya, tapi dibacanya queuing. Nah, itu kan suatu hal yang baru ketika Anda dengar queuing tapi tulisannya loh kok queuing. Nah, di situ kan Anda juga sekalian belajar akhirnya, belajar sesuatu vocabulary yang baru, ya cara baca yang tepat seperti apa kayak gitu. Ini yang kalau yang dari segi input, dan segi outputnya juga saya rasa pretty straightforward, cukup sangat jelas. Kalau dari writing, Anda perlu untuk memaksimalkan belajar reading, language arts, dan vocabulary. Reading. Jadi, itulah kenapa tadi saya bilang output ini adalah hal yang perlu Anda kuasai belakangan aja. Boleh belajar sedikit-sedikit, ya sebatas tahu writing yang bagus itu seperti apa, tapi ketika Anda ingin benar-benar terjun di writing, katakan sebagai penulis penulis jurnal internasional dan lain sebagainya, maksimalkan writing ketika Anda sudah istilahnya exceeding di level LA dan vocabulary Anda. Sama juga di speaking ketika Anda ingin memberikan speech, Anda istilahnya harus tampil di depan publik gitu. Ya, yang harus Anda maksimalkan adalah listening. Semakin Anda sering mendengar podcast, semakin Anda sering mendengar lagu, bagaimana cara mereka pronounce those words, disitulah Anda belajar speaking indirectly. Secara tidak langsung Anda juga sudah memperkaya atau memperbagus gitu ya cara Anda berbicara dalam berbahasa Inggris. Jadi ini pretty straightforward. Lalu tips ekstra.
Ada 6 di sini. Yang pertama yang tentunya adalah adaptasi. Adaptasi ditujukan kepada Anda yang tadinya sama sekali bukan dari lingkungan bahasa Inggris, yang tidak menggunakan bahasa Inggris sama sekali. Bagaimana cara mulainya? Ya tentu saja harus beradaptasi. Perlu untuk menekan diri Anda sendiri dalam belajarnya dan temukan tujuannya. Kadang orang kekurangan motivasi. Buat apa saya belajar bahasa Inggris? Dan semoga tadi penjelasan yang saya kasih dikit-dikit sebelumnya, kayak kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, ya ternyata biar kita memiliki kemampuan yang lebih besar atau kemampuan yang lebih jauh lagi untuk istilahnya mengembangkan potensi diri, seperti dapetin beasiswa, ataupun kalau orang bekerja bisa juga dapat promosi jabatan. Biasanya memang seseorang yang bekerja kantoran sebagai staff, dia bisa menjadi manajer di sana ketika dia memiliki kemampuan atau skill yang ekstra, salah satunya berbahasa Inggris, ya kan? Jadi carilah motivasi tadi untuk istilahnya mendorong Anda belajar bahasa Inggris. Yang kedua adalah kamus. Jadi ketika kita tadi mendengarkan podcast, mendengarkan lagu, menemukan kata-kata sulit di sana, gunakan kamus ketika Anda menemukan kata-kata sulit tadi. Dan ada 2 kamus yang bisa saya rekomendasikan, yaitu pertama Merriam-Webster, itu adalah kamus tentang definisi, jadi benar-benar bisa Anda gunakan ketika ada kata sulit, ini apa ya artinya. Nah, Anda cari di Merriam-Webster, di situ dijabarkan secara detail lah ya, detail arti kata itu secara definisinya apa. Lalu yang kedua thesaurus. Thesaurus ini sangat bermanfaat untuk Anda yang istilahnya menulis ya, suka menulis dalam berbahasa Inggris, karena thesaurus membantu kita mencari sinonim dan juga lawan kata atau antonim. Kenapa sinonim penting? Tentunya ketika kita menulis, kita ingin menulis yang istilahnya bahasanya nggak diulang-ulang aja. I think, saya pikir, no. Kita bisa tulis kayak istilahnya, I argue that, ya kan, I will, there's a lot, ada banyak, saya juga kurang bisa menjelaskan. Jadi di thesaurus itu sangat-sangat membantu, dan saya benar-benar tidak bisa lepas dari thesaurus ketika saya menulis bahasa Inggris, karena really helps a lot. Yang 3, freebies. Apa freebies? Hal-hal yang gratis. Ada banyak referensi materi bahasa Inggris yang gratis di internet. Manfaatkan itu. Jadi misalkan ingin belajar yang aktif ya, istilahnya mau belajar grammar gitu. Tapi kalau beli buku grammar di online shop atau buku fisiknya mahal, itu sebenarnya ada versi PDF-nya yang gratis kalau kita rajin-rajin mencari ya. Dan juga ada banyak sekali video-video di YouTube sana yang menjelaskan kepada kita how to, gitu kan, how to istilahnya fluent in English and anything lah. Manfaatkan itu. Dan yang keempat, komunitas. Apa yang dimaksud komunitas di sini? Bergabung dan berinteraksi di komunitas apapun, dan tentunya berbahasa Inggris. Tadi saya juga sudah jelaskan, kalau circle kita istilahnya orang-orang sini aja yang tidak berbahasa Inggris, kapan kita bisa mulai mengaplikasikan bahasa Inggris kita? Ya tentunya ya dari komunitas. Di mana komunitas ini? Dunia sudah jauh berkembang, Anda bisa menggunakan sosial media Anda untuk menemukan komunitas yang dicari. Misalkan Anda seorang pecinta kucing, ya jangan hanya bergabung di grup pecinta kucing yang Indonesia saja. Masih banyak grup pecinta kucing berbahasa Inggris di luar sana, mungkin yang di Eropa, yang di Amerika, dan lain sebagainya. Bergabung di sana, nimbrung, ada postingan apa, Anda ikut komen di sana, tentunya dengan berbahasa Inggris. Itu untuk melatih writing skill Anda juga sekaligus, ya kan? Dan yang kelima, ikuti kursus. Belajar dengan ahlinya secara langsung, seperti di Linguist Edu misalnya. Ya, ini penting sekali sebagai pelengkap ya. Jadi, kalau kita sudah belajar ini itu tanpa ada pembimbing ya, belajar otodidak seperti Nigel Richards tadi, ya kalau Nigel Richards ya cuma belajar buat lomba selesai, tapi apa akibatnya? Ya dia nggak bisa belajar, nggak bisa berbahasa Perancis, karena ya yang dia pelajari mungkin cuma reading sama vocabulary-nya doang. Dia nggak belajar language arts-nya bahasa Prancis, nggak belajar speaking skill-nya bahasa Prancis. Tapi kalau di Linguist Edu, tentu Anda bisa dapatkan semuanya. Dan yang keenam, jangan malu. Berlatihlah berbicara bahasa Inggris dengan teman Anda atau komunitas Anda tadi, secara mandiri di depan cermin juga tidak masalah. Misalkan Anda ingin latihan speech, begitu ya. Tapi intinya, kita hidup di masyarakat yang, kalau tempat saya tinggal di Jawa ini ya, ketika kita ngomong bahasa Inggris, rata-rata orang lain itu menjatuhkan dalam artian jangan ke Inggris deh kamu, gitu kan.
lah apa ya istilahnya, kayak nggak usah sok-sokan bahasa Inggris begitu. Padahal kita itu berbahasa Inggris demi pengembangan diri, bukannya pamer ya kan? Karena nggak ada gunanya juga kita pamer suatu bahasa ke orang yang nggak paham bahasa itu. Nggak perlu kita flexing kepada mereka how good we are, no. Jadi sebenarnya pun kita belajar bahasa Inggris menggunakan atau menyisipkan kata Inggris ya, berbahasa Inggris di bahasa kita sehari-hari itu dengan niatan untuk membiasakan diri kita begitu, membiasakan diri kita dengan bahasa Inggris sehingga dalam proses belajarnya itu juga dapat memudahkan kita seperti itu. Jadi elemen-elemen pasif seperti ini tadi itu penting dan tidak banyak orang menyadari itu. Yang mereka sadari ya yang dari segi aktifnya, ya belajarnya, ikut tesnya, tes TOEFL ini itu, ya itu yang aktif. Tapi yang pasif seperti ini tadi, nah itu yang perlu kita istilahnya renungkan ya atau kita aplikasikan nantinya. Lalu kita sudah sampai di yang terakhir yaitu sintesis. Jadi apa saja yang bisa kita pelajari dari semua ini? Jadi masih ingat 3 permasalahan tadi, lingkungan, usia, dan juga keperluan. Jadi dari yang sudah kita pelajari tadi, akhirnya kita bisa mematahkan faktor-faktor itu tadi. Seperti lingkungan, jadi pada dasarnya belajar bahasa Inggris itu, dengan strategi yang tadi sudah saya jabarkan, istilahnya boundless. Boundless, tidak ada batas ruang. Ada banyak peluang yang bisa kita gapai, apalagi di era informasi seperti sekarang ini, era global seperti saat ini, sosial media. Jadi, oke, keluarga kita tidak berbahasa Inggris, oke, teman kita tidak bisa berbahasa Inggris, tapi kita punya sosial media, kita punya banyak orang, kita terhubung dengan orang lain yang berbahasa Inggris di luar sana. Manfaatkan itu. Jadi, kalau alasannya, nggak ada yang bisa diajak omong bahasa Inggris, selalu ada. Jadi, pastikan Anda bisa mencari peluang itu tadi. Dan untuk yang alasan usia bagaimana? Ketahuilah belajar itu sifatnya timeless. Jadi jangan karena anak-anak itu bisa lebih jago belajar bahasa Inggris dari kita dan memang penting untuk mereka ya kan. Mumpung mereka masih muda, bagaimana dengan kita yang sudah tua? Usia bukan penghalang dalam belajar. Bahkan kita pun masih belajar hal yang baru ketika kita kuliah ya kan. Dan istilahnya yang saya ingin sampaikan adalah banyak hal baru yang kita pelajari setiap harinya, tidak peduli seberapa tua kita, begitu pula dengan bahasa. Jadi jika Anda baru memulai belajar bahasa Inggris dari sekarang, itu tidak ada kata terlambat. Dan semua yang tadi sudah saya sampaikan juga sifatnya adalah ya mudah dilakukan, karena lagi-lagi sebuah hal yang pasif, yang tidak perlu extra effort. Pastinya kan kita sudah dihadapi dengan berbagai banyak hal yang berbau bahasa Inggris, sosial media kita ya kan, bahkan tapi kadang kita membuat itu menjadi enteng seperti ya Facebook atau Instagram saya setting bahasa Indonesia gitu. Padahal kalau Anda setting itu di bahasa Inggris, itu juga sudah salah satu langkah awal Anda dalam terjun untuk belajar bahasa Inggris, membiasakan diri Anda. Dan yang terakhir tentang keperluan. Pada dasarnya itu salah, yaitu setiap apa ya istilahnya, apapun yang Anda lakukan, setiap yang Anda lakukan, bahasa Inggris itu adalah skill yang perlu Anda kuasai. Jadi misalkan nggak perlu saya kan cuma mahasiswa matematika, saya cuma mahasiswa informatika begitu, atau saya cuma istilahnya pedagang biasa begitu kan, pedagang online biasa. Padahal apapun profesi Anda, apapun yang Anda kerjakan, ketika Anda bisa berbahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris lagi-lagi adalah sebuah bahasa internasional nomor 1 di dunia, Anda berarti sudah membuka peluang Anda untuk terhubung dengan potential customer di luar sana. Jadi istilahnya networking Anda jauh lebih luas, dan itu pasti akan berdampak baik kepada pribadi Anda dan juga pekerjaan dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan Anda. Jadi itu adalah sebuah hal yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga semua yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih banyak karena sudah mengikuti sesi ini, sesi yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi attribution, intinya saya juga berterima kasih kepada Freepik dan Slides Go intinya ya, dalam membantu saya mewujudkan presentasi ini supaya bisa jadi istilahnya. Jadi
kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Kembali ke Miss Rima. Oke, terima kasih Mr. Dwi atas pemaparan materi webinarnya. Sangat menarik sekali dan pastinya dapat meningkatkan proses dalam belajar bahasa Inggris. Dari materi yang baru saja disampaikan, kita juga bisa mengaplikasikannya dengan tepat dan jitu gitu ya. Lalu kami pasti akan membantu sesuai dengan kebutuhan Anda, baik kebutuhan di sekolah ataupun di perkuliahan atau juga bisa di bidang pekerjaan Anda. Lalu saya akan menginformasikan kepada Anda beberapa program yang dimiliki oleh Linguis Edu. Oke, sebentar. Linguis Edu memiliki program-program online seperti Basic English, English Conversational Class, English for Business, English for Hospitality, English for Academic and Scientific Writing, English for Fictional Writing, English for Kids, dan English for Teens. Kami memiliki fasilitas online seperti Zoom Premium dan juga aplikasi Cambridge One. Bisa dilihat di share screen ini ya. Program-program ini kami desain khusus untuk personal development, career development, dan academic development. Kami juga sering membantu dalam penelitian dari beberapa perguruan tinggi seperti STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta, UNER Surabaya, STIE Mardika Surabaya, dan juga perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Nah, pada kesempatan ini kami menawarkan potongan biaya khusus bahasa Inggris yang semulanya 400.000 per bulan akan menjadi 375.000 per bulan. Sebagai informasi, dalam 1 bulan akan ada 8 kali pertemuan dan dengan jadwal 2 kali dalam 1 minggu. Ini merupakan promo khusus bagi teman-teman yang gabung pada webinar malam ini. Untuk mendapatkan promo ini, silakan hubungi Linguis Edu dapat melalui Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp yang ada di sosial media kami. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti kita ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber ataupun juga chat ya di kolom komentar. Untuk yang mau bertanya di kolom komentar bisa drop pertanyaannya mulai sekarang. Jadi nanti pada saat sesi Q&A para narasumber bisa langsung menjawabnya begitu. Dan nanti di akhir acara juga ada absensi kehadiran untuk mendapatkan e-sertifikat. Bagi teman-teman dimohon untuk mengikuti dan menyimak acara sampai selesai. Lalu selanjutnya langsung saja kita ke materi kedua, yaitu Miss Shirley Yolanda SS. Pada Miss Shirley dipersilahkan. Okay, good evening, everybody. Miss Rima already introduced me as a teacher in Linguist, and I teach some classes, most the kids and also the teenagers one. Nah, di sini saya hanya mau sharing aja sama seperti Mr. Dwi. Most looks like, jadi saya hanya bagiin beberapa tips aja. Bagaimana belajar bahasa Inggris ataupun bagaimana support orang-orang di sekeliling kita yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum saya menjadi seorang guru, pasti saya dulunya seorang learner juga, seorang pelajar yang karena memang saya hobi untuk belajar bahasa dan saya suka untuk mempelajari hal-hal yang baru. Bukan ya selain bahasa Inggris juga beberapa bahasa yang lain, tapi most my interest itu in English. Ketika saya belajar bahasa Inggris di perguruan tinggi, my community, my friends, my lecturer, my lecturer they speak English, but not all. But my friends at the college, teman-teman saya yang ada di perguruan tinggi itu, kita belajar bahasa Inggris, but we not use it every day. We not use it
ya regularly atau setiap saat kita ketemu. Nah, jadi apa yang kita pelajarin itu, like Mr. Dwi said, only the passive one. We know the theory, but we not practice it nicely. Jadi kita nggak ngomong dengan baik dan kita nggak praktek itu setiap hari atau regularly. Jadi it also make a big effect for the learner. Apalagi kalau misalnya kayak teenagers atau para mahasiswa yang saat ini entah itu dia belajar di berbagai subjek, you will notice or you will know English, although it's not everyday like the kayak para mahasiswa atau para pelajar yang memang dia faknya khusus di bahasa. Nah, tapi pasti akan ada bahasa Inggris yang akan kalian pelajari. Nah, banyak juga orang ingin, aku ingin ngomong bahasa Inggris, dengar lagu atau suka lihat movie apapun, dan itu juga menjadi tuntutan nantinya ke depan kalau kita terjun ke dunia kerja. Nah, ketika saya sebagai seorang students dulu, seorang mahasiswa, ketika lulus kuliah, I know all the tenses, I know all the structures and everything's only the theory one, but I never speak English fluently because I never speak it every day. Although I have a lot of environment that can support me to speak in English, but banyak sekali kendala. Jadi kayak seperti Miss Dwi bilang, di lingkungan kita di Jawa ini terutama banyak sekali orang bilang kalau kita ngomong Inggris di publik, di lingkungan sekitar kita lah, banyak orang akan menoleh ke arah kita. Kok ke Inggris sih atau apapun gitu. Walaupun mereka nggak berkomen atau nggak bersuara apapun, itu yang ada di dalam pikiran mereka itu kita tahu gitu. Itu yang bikin kita down dan malu, jadi nggak pede gitu ya ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Nah, sampai akhirnya saya harus terjun di dunia kerja. When I teach, I have a partner from another country. Jadi partner saya itu hampir semua itu juga dari luar negeri, jadi from America, from Singapore, from Philippines, that force me to speak English every day. Nah, karena selain kita harus ajar untuk anak-anak itu belajar bahasa Inggris, so we have to speak it every day. And when we dealing with our partner or when we discuss something, we have to speak in English also. Nah, itu yang membuat saya force myself to learn. Nah, dari situlah kita punya community yang support. Nah, untuk kita ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi saya hanya bagikan beberapa tip aja. Kalau misalnya kita benar-benar ingin belajar bahasa Inggris, carilah community yang bagus. Seperti Mr. Dwi tadi sebutin juga, we have to find community. If you cannot find it, create it. Jadi kalau kita nggak bisa temukan komunitas bahasa Inggris, jadi kita sendiri yang aktif, untuk kita yang create gitu. Gimana caranya, Miss? Kok create-nya itu bagaimana? Ya, find friends or find lingkungan yang akan support kamu untuk belajar bahasa Inggris atau membuat kamu untuk lebih sering dengar bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka untuk chatting gitu, find that one foreigner as a friend that keeps you that one speak in English, and also literally, or you read a book also to support you in speaking, or that one you watch movie, or you listening to the music, so you will learn a lot vocabularies or also good pronunciations. Dan juga saya kalau selama ini dari dulu saya belajar sampai sekarang pun I never stop be friends with dictionary. Jadi saya nggak pernah berhenti untuk berteman dengan dictionary. Jadi kalau dulu dictionary belum ada online dictionary, saya bawa kamus kemana-mana, walaupun kamus itu kecil, itu my best friend sudah. Nah, tapi kalau mungkin orang-orang sekarang atau mungkin teman-teman yang atau parents yang nggak terbiasa baca kamus gitu, kan karena di situ tuh ada tanda baca secara fonologi yang kalau bukan mahasiswa sastra Inggris, apa itu kadang kesusahan untuk bagaimana cara baca yang benar. Nah, kalau sekarang teknologi sekarang, apalagi internet sekarang kan sudah
banyak support, banyak kamus online yang juga ada bunyinya, gimana how to pronounce it correctly. Nah, jadi kita bisa download itu kamus-kamus online itu yang punya sound-nya juga, yang punya suara atau tanda baca yang benar. Nah, kalau kita nggak bisa baca kamus atau tanda baca yang ada di kamus secara fonologinya dengan benar, nah, kita bisa download kamus-kamus yang seperti itu. It will help you a lot. Nah, for the parents maybe, now it is a bit trick and tip for the parents, apalagi yang parents yang punya anak-anak yang kecil. Kita tahu kalau anak-anak kecil itu kenapa sih mereka lebih mudah untuk belajar bahasa. Mulai dari 5 tahun ke bawah, itu adalah golden period for the children to learn everything, especially language. Jadi, gimana kita supportnya sebagai parents atau sebagai mungkin saudara kita punya adik kecil, kita pengen belajar juga gitu. It's okay. Jadi nggak ada seperti Mr. Dwi bilang, learning something itu nggak ada batasan waktu. If you motivate to learn something, just go with it. Jadi kalau orang tua yang aku ini nggak bisa ngomong Inggris, makanya aku sekolahin atau lesin dulu di tempat-tempat yang bisa bahasa Inggris. It's okay. Mama, papa bisa support dari hal yang lain. Kasih dia environment yang dukung. Gimana anak itu juga, oh, miss-nya dulu waktu ngajar ini, loh Ma, kayak gini bunyinya. Sometimes the children will teach us, gitu. Jadi apa yang mereka dapat di sekolah atau tempat les, itu juga bisa di-share sama mereka. Jadi gimana kita supportnya, kalau di apa yang sering saya lakukan di kelas, the simplest one bagi anak-anak itu, the first step itu labeling things. Jadi labeling objek. Jadi apa ada yang objek apapun yang ada di rumah atau di sekitar tempat kita itu kita label. Jadi kayak misalnya chair, kita print sums that one anything object that around the children's or around the house, itu kita tempelin sama kayak mama-mama, bumbu-bumbu dapurnya semua kan berlabel. Ada merica, ada garam, atau apapun. Itu sama prosesnya seperti itu juga. Jadi kita labelin benda-benda yang ada di sekitar rumah. Oh, jadi kayak, oh mama, this is table ya mama. This is book ya ma. So whenever they meet things, oh, they also found later. They also find words. And then when they go to school, they know how to read the words. Jadi paling enggak itu walaupun mama atau papanya mungkin nggak terbiasa speak in English, you can support that way. Jadi kalau suka dengar musik, dengar lagu-lagu anak-anak juga. Kalau dulu banyak waktu kita zaman kecil lagu anak-anak banyak, tapi kalau sekarang limited. But kalau anak-anak sekarang lebih ke internet tuh banyak juga resource yang bisa kita dapat. Tapi kita harus bijak-bijak untuk pilih mana resource yang bagus. Soalnya kalau kita juga pilih film-film atau apa yang nggak cocok juga buat anak-anak, sometimes the English is also not appropriate for me. So like the best one, yeah, find the cartoons. If you that one, what is that? The easiest English that the children can learn itu yang juga banyak dipakai di Indonesia itu American English. Jadi kalau dulu kita nontonnya Sesame Street, or itu benar-benar dari song, story, or tapi kalau saat ini kan banyak sekali film-film juga kayak Peppa Pig or some things. That one also can support children to learn English more and also building their vocabularies. Juga nurseries rhyme. Jadi kayak kita juga sebagai parents harus aktif ke gurunya. Miss, ada salah satu parents juga di Linguis ini yang benar-benar support banget untuk belajarnya anak. Jadi dia minta, Miss, tim letternya apa? Bulan ini belajar tentang apa? Jadi dia persiapkan benar-benar anak ini untuk belajar. Nah, jadi kalau, oh ya temanya hari ini about clothes. And then I give some vocabularies. Nah, parentnya itu bantu siapin gitu sebelum anak ini belajar. Oh, temanya bulan ini, Miss-nya nanti mau ajarin ini. Nah, dan
kita juga bisa minta tolong ke Miss-nya di sekolah atau Miss-nya di les itu, Miss, ini nanti anak-anak mau belajar apa? Terus Miss, kalau ini misalnya dapat tim letter yang kadang sering saya bagikan juga untuk orang tua, ini nanti belajarnya untuk bulan ini tentang tema ini ya Miss. Terus habis itu nanti ada nggak Miss lagunya yang berkaitan dengan ini? Kira-kira dia belajarnya apa? Boleh. Jadi boleh minta tolong Miss-nya, Miss ini cara ngomongnya gimana sih Miss? Ini saya mau ajarin di rumah. Don't be hesitate. Jadi parents also need to learn. Jadi kalau anak-anak itu di tempat dia belajar, entah itu sekolah ataupun tempat les, they just have limited time. So dari situ lebih banyaknya pasti di rumah. Nah, di rumah ini juga this is the base of the children to learn something or build their habit. Kalau misalnya dia punya habit belajar atau punya habit untuk membaca, itu semuanya juga started from home. Jadi kita banyak juga encourage orang tua, oh ya Bu, kalau misalnya ada kesusahan atau ada yang perlu kita bantu, don't be hesitate to contact us. Jadi di sekolah ataupun di tempat les, itu it's okay if you asking the teachers or that one, asking also the resource for the teacher. Miss, kalau ini dia kurangnya di sini, kalau ini ngomongnya bagaimana? You can ask the teachers for that one. Nah, and then the other one is for this, I have that one lot of students that hesitate to speak in English. Jadi mereka, mereka sudah bisa kuasain grammar. Mereka sudah ngerti. Oh ya, kalau literature art-nya itu bagaimana, mereka udah tahu. Secara grammar mereka paham. Tapi ketika mereka harus ngomong, mereka itu benar-benar hesitate. Nah, sering saya itu bilang ke mereka, karena itu juga berdasarkan pengalaman saya. When I live in Bali, jadi saya pernah tinggal di Bali itu sekitar 3-4 tahun gitu. I speak English there nicely. Jadi karena nggak ada orang ketika saya ngomong bahasa Inggris, nggak ada orang yang ngeliatin saya, because it's common there. Karena saya punya community English itu banyak di sana gitu. Jadi my pastor also foreigner yang support banget, yang orang-orang di sekeliling saya itu banyak juga yang berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi it happens there. Karena saya ketika saya ngomong bahasa Inggris nggak terlalu mencuri perhatian, nggak seperti ketika saya ngomong bahasa Inggris di publik di sini, orang-orang secara nggak langsung akan ngeliatin saya. Nah, kalau di sana itu saya banyak temuin orang-orang asli, orang-orang Bali asli, dari yang kecil, dari yang sampai orang-orang tua yang sudah kakek nenek di sana, orang-orang pribumi sana, mereka nggak mengenyam suatu pendidikan khusus untuk belajar bahasa Inggris. Tapi mereka bisa belajar bahasa Inggris, although walaupun itu for the pronunciation not perfectly, but they speak English. And then the tourist or the foreigner also understand what they means gitu. Nah, apa yang picu mereka itu ada faktor internal maupun eksternal. Internalnya itu mereka harus bangun dari diri mereka sendiri. I have to be brave, karena kalau mereka mau jualan, mereka nggak bisa ngomong, jualan mereka nggak laku dong gitu. Jadi kalau faktor eksternalnya juga karena desakan ekonomi juga dan tuntutan apa yang ada di sana, yang kalau mereka nggak bisa menguasai bahasa Inggris, paling tidak bahasa Inggris, they cannot live or sell anything there, or they cannot connect with foreigners there. Jadi itu kebutuhan wajib berbahasa Inggris di sana. Lalu ketika kayak orang ibu-ibu atau nenek-nenek yang biasa pijat gitu di pantai sana, they speak English loh. They not learn English at school, they not take a course, but they speak it English nicely. Nah, I also learn from them. Oh ya, berarti itu motivasi yang penting, keberanian yang penting. Jadi ketika kayak misalnya teman-teman di sini atau para mahasiswa di sini ataupun adik-adik yang di sini, murid-murid lingus atau yang lainnya juga, if you that one hesitate, kalau misalnya kalian ragu atau takut lah ntar salah gitu, atau ntar grammarnya salah Miss, ngomongnya salah Miss, it's okay. Saya bilang ke murid, sering bilang ke teman-teman atau ke murid, saya bilang tabrak dulu, ngomong dulu, salah Miss Yari benerin. Nah, jadi kamu berani dulu ngomong. Nah, kalau urusan salah atau benar itu urusan nanti. Yang penting kamu ada motivasi, kamu ada keberanian untuk ngomong. That's important things gitu. Jadi dan juga kalau misalnya
banyak hal yang harus kita lakukan untuk build juga our vocabulary juga. Kalau misalnya based on your hobby, apapun yang kita suka, itu jadikan sesuatu yang bermanfaat. Kalau misalnya suka nonton movie, nah, seperti yang Miss Dwi bilang tadi juga, cari movie-movie yang berbahasa Inggris, karena kita fokusin, kita mau belajar bahasa apa dulu gitu. Jangan karena suka nonton nih, tapi film Korea, film ini. Ya, saat ini kamu pengen belajar bahasa apa? Itu fokusin di situ dulu. Dan kalau anak-anak kecil gimana, Miss? Nah, kalau anak-anak kecil juga sama sistemnya. Cari movie yang berbahasa Inggris dan juga kalau teksnya also text in English. Jadi kalau mungkin kalau saya tuh bingung nih gini. Mungkin belajar awal ada teksnya bahasa Indonesia, but challenge yourself gitu. Jadi tantang diri sendiri. Aku mau ganti. Nah, dari hal simple, seperti yang Miss Dwi bilang, change your setting in handphone and add that one laptop or anything in English. Nah, paling nggak kan sudah tahu, ini tuh bahasa Indonesianya dulu seperti ini. When you change it in English, itu pastikan memorinya itu, berarti ini terjemahnya ini. Kalau ini terjemahnya ini. Nah, and then get used and force yourself, to learn anything that connecting in English. Jadi, kalau saya sih juga, karena saya dulu maksa diri saya, dan karena maksud saya ingin bisa. Kalau orang ingin melakukan sesuatu dan ingin ada goal yang dicapai, nggak ada kerja keras yang nggak dapat apa-apa. Jadi your effort will not that one make you lose anything. Jadi kalau kalian berusaha atau kalau kalian melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti ada hasil. Nah, dari hal-hal yang terkecil dan keseringan dan konsistensi, itu yang paling penting juga. Ketika di keluarga yang kita nggak punya English community, find that one your teachers maybe that can support you to speak in English or that one create your English environments. Jadi kalau orang tua juga bisa support anak-anak itu juga dari literaturnya. Kalau mungkin mama mau sebelum tidur, kalau ada punya anak-anak yang kecil, that one read what is that storybook in English. So every day you have to that one encourage your children, encourage yourself also to listen, to read everything in English. Nggak harus setiap maksudnya dari pagi sampai malam, no. At least sisain berapa menit dari keseharian kalian tuh untuk belajar. Paling nggak itu dengar sesuatu yang berbahasa Inggris, baca sesuatu yang berbahasa Inggris, seperti itu. Just that one, Rima. Maybe there is another questions that parents or another one want to ask for Miss Dwi or Mr. Dwi, that one. Thank you. Thank you Miss Shirley atas tips-tips yang disampaikan dan juga sharing pengalaman mengajar yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau chat di kolom komentar. Dan ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar ya. Dari Kak Sabrina. Selamat malam, saya Sabrina dari Universitas Negeri Islam Surabaya. Mau tanya bagaimana tips untuk menghafal vocab-vocab baru dan bagaimana cara saat speaking otomatis bisa ingat vocab kita tanpa mikir lama. Pada Mr. Dwi dan Miss Shirley mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sabrina terlebih dahulu. Oke, boleh. Ini saya boleh jawab dulu? Boleh, Mister. Oke, baik. Untuk Sabrina di sini ya. Baik, bagaimana tips menghafal vocab-vocab baru? Ya. Oke, baik. Jadi pertama, menghafal vocabulary itu tidak perlu dalam artian dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang banyak kayak harus kayak 100 vocab baru dalam 1 minggu. Tidak perlu. Kenapa? Karena pada dasarnya you will learn as you go. Kita itu belajar sambil lalu. Itu prinsip saya. Prinsip saya itu selalu belajar secara terus-menerus.
bukan belajar yang istilahnya kita forsir dalam 1 malam, 1 minggu untuk bisa semuanya, jangan. Karena begini, fondasinya ketika kita membangun sesuatu secara kontinu dan secara istilahnya we are putting our faith in there ya. Jadi kayak kita selalu percaya dan selalu belajar begitu. Dari situ itu akan long lasting, itu akan berdampak panjang ke depannya. Jadi untuk menghafal vocab baru, kalau saya boleh kasih angka kisaran, bisa kamu pelajari 5 vocab baru setiap minggu. Nggak masalah. Take it easy. Because I believe kita semua pasti sudah punya vocab-vocab bahasa Inggris kita sendiri kan. Mungkin ketika kita membaca teks bahasa Inggris, kita sebenarnya sudah tahu, oh ini artinya itu. Ini artinya kalau nggak salah ini. Bukan kalau kita baca ini apa ya. Kalau masih di level itu, ya tentu. Kalau masih kayak istilahnya banyak kata yang anggap dari 100 kata kita baca 80%-nya atau 70%-nya kita nggak paham, itu ya emang learn as you go, tapi kalau bisa ditambah jangan 5 kosakata baru setiap minggunya, mungkin bisa ditambah 20 or maybe even 30. Tapi again, don't push yourself too hard. Memang perlu sih kita push ourselves too hard, tapi again, ya knows your limit. Lagi-lagi ya, 30 maksimal saya rasa. Jika memang kalau masih membaca 100 kata, 80%-nya itu terasa sulit semua. Tapi kalau misalkan membaca 100 kata, cuma kayak kita miss 10 kata, atau mungkin di bawah itu, 5 kata is fine, I think, for every week. Jadi untuk diingat gitu ya. Dan itu standar minimum ya. Jadi kalau misalkan Sabrina mau lebih going extreme, nggak masalah. Mau 30 pun it's okay. It depends on ourselves again. Karena saya memaklumi orang-orang yang belajar bahasa Inggris untuk para akademisi, para pekerja, they got their hands full. Mereka sangat sibuk tentunya setiap harinya. Jadi again, metode yang terbaik ketika Anda sedang sibuk atau mengerjakan hal yang lain, you learn as you go. Oke? Dan untuk yang bagian keduanya, bagaimana cara saat speaking otomatis kita ingat semua vocab? Itu saya rasa sudah saya jelaskan yang tadi ya. Jadi when you build it carefully, ketika kamu membangunnya secara perlahan, ketika kamu membangunnya secara berkelanjutan, itu dampaknya lagi-lagi panjang, long lasting. Jadi imagine yourself already applying that method. Dari sekarang kamu sudah menerapkan metode menghafal vocabulary, menghafal juga tenses dan grammarnya ketika speaking tentunya. Itu juga fondasinya, mempelajari struktur-strukturnya tadi. Just imagine yourself in like months or maybe years later. Berapa bulan dan berapa tahun ke depan, pastinya tentunya kita bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang, ya kan? Dan kalau memang butuhnya cepat, saya rasa saya nggak bisa berkata-kata banyak ya, karena lagi-lagi saya pun bisa sampai di level ini setelah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris. Begitu. Jadi again, there's nothing that is instant, but if you are needing that, kalau memang betul-betul butuh, ya sistem kebut semalam saya rasa bolehlah dipakai ya untuk belajar secara instan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Miss Shirley. Okay, not too really different with you. So kalau saya belajarnya gimana saya enrich my vocabulary itu juga sama. Dulu belajar itu pasti at least 3 or 5 new words that I learned from dictionary or from movie, from music that I listens or anything surrounds me gitu. Jadi banyak hal yang kadang itu kayak kita misalnya gini, kita suka baca novel atau kita suka baca komik, tapi jangan pilih yang bahasa lain, kita pilih bahasa Inggris. We will find a lot of new words di situ kan. Nah, terus kita akan baca novel itu nggak sehari selesai, misalnya kita butuh beberapa hari atau, nah itu kan kita akan temuin beberapa kata-kata baru di situ. Dan don't separate yourself from dictionary. Jadi jangan jauh-jauh itu dictionary dari diri kalian. Jadi ketika kalian temukan, ini habit saya sih, ketika saya temukan kata-kata baru, itu saya langsung ambil dictionary. Oh ini bacanya bagaimana, ini terjemahnya atau definisi katanya itu apa. Nah itu saya pelajarin. Sekali ingat nggak Miss? Sometimes I remember it directly, tapi ada kata-kata yang susah itu juga
and it's time to memorize it gitu. Gimana caranya? Dilihat lagi berulang-ulang, karena ketika kita baca jurnal, ketika kita baca novel, or when we read any text or we listen kayak musik aja, kita pingin hafal lirik lagu, kita kan nggak hanya dengerin itu sekali 2 kali. Nah, kita dengerin itu berulang-ulang. Nah, itu yang akan membuat kita akhirnya ingat, nggak gampang lupa juga. Nah, jadi gimana kita punya build new vocabulary yang juga kita nggak gampang lupa, sering dipakai itu, nggak ada kamus lain atau nggak ada kata lain, harus sering dipakai, harus sering diomong juga. Nah, ketika kita sering pakai, ketika sering kita dengar juga, itu secara nggak langsung akan tersimpan di memori kita. Seperti itu. Jadi kalau juga kita ada menu dalam setiap hari, at least 3, paling enggak ya, jangan maksa juga. Kayak Mr. Dwi bilang, kalau terlalu dipaksa itu malah hilang semua. Jadi paling enggak kita nyantai dengerin lagu-lagu, nah atau baca sesuatu yang baru, kita temuin kata-kata baru, fine in dictionary. Terus besoknya kadang lupa, nggak apa-apa, lihat lagi. Nah, jadi seperti itu. That's all, Prima. Oke, thank you Mr. Dwi, thank you Miss Shirley. Pertanyaan kedua dari Kak Anita. Untuk Mr. Dwi dan Miss Shirley, mohon dibantu strategi bagaimana cara membangun kemauan anak untuk belajar bahasa Inggris. Menarik. Ini menarik. Dari Mr. Dwi dulu. Oke. Ini perlu saya tanyakan kembali kepada Ibu Anita di sini. Anaknya usia berapa terlebih dahulu? Karena ya, saya kasih jawaban untuk kedua skenario. Jadi ada dua skenario di sini. Untuk anak-anak yang belum fasih berbahasa Indonesia, belum punya fondasi bahasa Indonesia, sama anak-anak yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Untuk yang belum fasih, saya katakan di bawah 5 tahun. Untuk yang sudah fasih, saya katakan di atas 5 tahun. Untuk anak yang di bawah 5 tahun, bagaimana cara kita membangun kemauan kemauan mereka untuk belajar bahasa Inggris? Tentunya medianya ada banyak sekali, Bu. Dan saya rasa orang tua zaman sekarang, saya tidak menggeneralisir, tapi mungkin banyak dari orang tua zaman sekarang yang menggunakan handphone untuk membuat anak-anaknya tetap istilahnya occupied. Jadi kan mungkin kita sibuk, kita ingin membuat anak-anak kita nggak gangguin aktivitas kita kasih handphone. Dan biasanya ketika mereka lihat handphone itu apa, mungkin semua orang tua tahu jawabannya Cocomelon. Sebuah channel yang isinya lagu-lagu berbahasa Inggris. Dan nggak masalah. Tapi ya mungkin yang perlu diperhatikan adalah porsinya, kayak sehari berapa lama screen time-nya. Jatuhnya ke parenting ya ini. Nah, tapi intinya berawal dari situ, tumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Tapi juga dengan catatan supaya tidak istilahnya terlanjur ya. Jadi anak itu walaupun mereka belum fasih berbahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesianya terlebih dahulu, Ibu. Utamakan. Karena bahasa Inggris itu datang sebagai supplementary, pelengkap kita aja. Karena ya saya rasa cukup jelas ya, kita tinggal di Indonesia, bahasa utama adalah Indonesia. Bahasa Inggris memang pelengkap dan juga penting ke depannya. Tapi saya lebih memilih anak saya bisa berbahasa Indonesia, lalu maksudnya menguasai bahasa Indonesia, tapi juga bisa berbahasa Inggris. Jangan terbalik. Kalau bisa bahasa Indonesia tapi menguasai bahasa Inggris mungkin bagus, tapi bisa loh ya, bisa bahasa Indonesia. Bukan menguasai bahasa Indonesia. Jadi kalau bisa tetap bahasa Indonesia yang diutamakan. Ini untuk skenario anak di bawah 5 tahun. Karena sedikit cerita tentang dulu pengalaman saya mengajar waktu di sekolah dasar, waktu saya mengajar SD dulu, SD swasta, saya punya murid yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan dia hanya bisa berbahasa Inggris. Itu juga karena setelah orang tuanya bilang, karena dari kecil memang dibiasakan berbahasa Inggris. Jadi literally at every chances we have a dialogue. Jadi kalau kita ngomong sama ini anak, selalu pakai bahasa Inggris. Ya nggak masalah, cuma rada canggung. Karena ketika dia bermain sama teman-temannya pun juga agak sulit. Karena teman-temannya berbahasa Indonesia, dia sendiri yang berbahasa Inggris. Ya mungkin in a long run it's a good thing. But ya
di masa-masa sekarang ketika dia masih tumbuh di rumah ya kan, bermain dengan teman-teman sekitarnya yang nggak semuanya berbahasa Inggris, ya saya rasa lagi-lagi pondasinya tetap dipupuk dari yang Indonesia dulu. Tapi saya rasa untuk metodenya anak umur di bawah 5 tahun yaitu tadi diperkenalkan. Jadi setidaknya mereka penasaran ya kan, Ibu ini kok ngomongnya begini, kok nggak kayak kita yang ngomong selamat pagi, kok ini ngomong good morning, itu apa kayak gitu kan. Jadi tumbuhkan rasa ingin tahu begitu. Jadi dan saya rasa setiap anak pasti rasa ingin tahunya besar. Jadi ya kita cuma memberikan umpan-umpan itu tadi. Dan untuk anak di atas 5 tahun, kurang lebih strateginya sama. Tapi libatkan diri Anda lebih banyak di sana, seperti mengajaknya bermain atau bernyanyi berbahasa Inggris. Untuk yang anak di bawah 5 tahun apakah juga begitu? Ya sama juga, tapi kan lagi-lagi konteksnya adalah istilahnya membatasi ya. Itu mungkin itu jawaban personal saya. Jadi saya lebih suka membatasi untuk anak di bawah 5 tahun karena maaf sedikit agak off topic, teman saya sendiri juga menerapkan hal itu. Jadi dia membiasakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia at the same time. Yang jadi masalah anaknya jadi speech delay. Itu anak di bawah 5 tahun. Jadi speech delay, jadi kayak dia udah usia 3 tahun tapi daya bicaranya tidak secerewet anak 3 tahun pada umumnya, karena ya itu tadi dia bingung bahasanya begitu. Jadi kalau bisa lagi-lagi porsinya perlu diperhatikan, dan jika itu emang ibu sudah istilahnya paham ya kan, kayak sudah mengetahui hal itu, ya kalau metodenya kurang lebih seperti memberikan umpan, lagi-lagi tidak ada metode khususnya, kecuali memang mau dikasih permainan-permainan yang menggunakan bahasa Inggris. Saya rasa banyak seperti Scrabble salah satunya untuk anak di atas 5 tahun ini tadi. Jadi tidak hanya lingkungannya tapi juga dari segi bermainnya ya, kita juga memberikan mereka banyak tema-tema yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mr. Dwi. Miss Shirley bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Anita. Oh iya, tadi sempat saya lihat Ibu Anita ini anaknya SMP ya, berarti teenager sudah ya. Nah, kalau teenager ini susah gampang, karena kita kalau anak-anak teenager ini dia lebih ke sometimes itu juga egonya sudah mulai tumbuh, juga kadang itu susah untuk dibilangin, susah untuk diatur karena mereka sudah mulai punya paham atau prinsip sendiri gitu. Terus gimana caranya kita encourage atau kita itu support mereka untuk belajar bahasa Inggris itu. Nah, kalau kita tahu teman-temannya dia yang kira-kira bisa support dia untuk ngobrol atau lebih untuk belajar bahasa Inggris, we can that one also encourage them to be friend, that kind of friend. Jadi atau juga lebih ke kalau kita tahu hobinya dia apa. Misalnya most of my student itu hobinya main game gitu. Okay, you can play games, but take advantage of the game. Jadi game-game ini kan juga most of them itu pasti pakai bahasa Inggris juga. Nah, jadi sometimes tuh parents boleh tanya, ini kamu game main apa sih gitu. Terus ini perintah-perintah di sini itu pakai bahasa Inggris, itu artinya apa gitu. Boleh kadang orang tua itu tanya juga untuk seperti itu. Jadi encourage them and also participate with them. Apa yang mereka suka itu kita support, tapi ada juga limitnya. Kalau misalnya too much game is also not good kan. Tapi kalau misalnya we can direct them to do something positive gitu juga. Kalau misalnya dia punya hobi apa, hobi misalnya listening to the music or create something. Nah, we can help them to connect with English things. So kalau misalnya mereka punya hobi yang suka dengerin lagu, ini mama punya lagu bahasa Inggris, kira-kira ini artinya apa sih? Nah, we challenge them. Karena anak-anak teenager itu paling suka kalau di challenge. Nah, paling suka kalau misalnya kita juga offer them with something yang challenging gitu. Jadi kalau, ini kira-kira kalau gini nih gimana sih ngomongnya gitu. Sometimes parents also can ask the
children, gimana sih kalau ini mama pingin ngomong ini, bener nggak gitu. Ajarin mama dong atau ajarin papa dong kalau gini-gini ngomongnya itu gimana gitu. Terus juga kita support mereka, kasih literature. Jadi kalau misalnya dia suka baca gitu, ini ada buku-buku bagus deh. Nah, kamu mau nggak kayak gini? Yang pasti that one, the books must be support in English. Jadi kalau orang tua bisa temenin atau participate dengan apa yang mereka suka, nah itu lebih masuk sih. Jadi kalau misalnya anak-anak kalau di tempat les itu juga saya nggak hanya kasih mereka tuh worksheet or what is that, literature thing or books or anything. If I have teenager students, they will protest already. Miss, kok belajar buku terus sih, Miss? Kok belajar grammar terus sih, Miss? Kok belajar baca terus sih, Miss? Nah, they protest. So usually I do some things at least once a month. Okay, if you do this one nicely, or we already finished with our team this one, we will do something nice. We will do something interesting gitu. Jadi kita melakukan hal-hal yang di luar dari belajar, tapi tetap we learn to game kayak gitu. Jadi kita pergi keluar, kita jalan-jalan di sekeliling kompleks kita ini. Terus okay, what do you see? Tell me, Shirley, what object that you see? And then I encourage them to speak in English. And also they like to that one, have quiz activity. Jadi mereka suka banget kalau saya kasih quiz ke mereka atau kasih game ke mereka. Jadi kita create permainan yang mereka juga enjoy dan mereka belajar di situ. Seperti itu. Oke, thank you, Rima. Terima kasih, Miss Shirley, untuk pertanyaan ketiga dari Kak Grena Pelanginegara. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Bisa saya bacakan. Saya punya pertanyaan terkait dialek yang digunakan dalam percakapan. Bagaimana cara untuk mudah memahami ketika mendengar percakapan berbahasa Inggris dengan dialek yang berbeda, seperti dialek India atau Perancis? Bisa dijawab Mr. Dubi terlebih dahulu. Oke. Baik. Yang ini really out of the box. I didn't really think that far enough ya. Jadi ya saya akui bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya warnanya ada banyak. Salah satunya warna yang bisa kita temui ya warna bahasa Inggris yang warnanya bahasa Indonesia. Ya banyak ya, mungkin banyak kayak ketika orang berbahasa Inggris ya, orang-orang Indonesia berbahasa Inggris, kita masih mendengar aksen Jawanya, kita masih mendengar aksen bahasa Indonesianya di situ. Dan that's fine. Bahkan mungkin kita juga pernah mendengar dialek Singlish, ya kan, yang Singaporean English, yang dialek bahasa Inggrisnya orang Melayu, orang Malaysia. Itu ya juga suatu dialek yang berbeda, tapi kita mungkin lebih paham karena lagi-lagi cara mereka mengucapkannya really still on our masih di dekat-dekatnya sini gitu loh, di dekat-dekatnya dialeknya kita. Jadi pengucapannya mereka itu oke lah, masih somehow kita understand. Tapi kalau India, kalau Prancis, ini sebenarnya juga saya alami sendiri waktu saya sendiri listeningnya ya nggak bagus-bagus amat dulu ini ya. Jadi dulu sendiri saya kemampuan listening saya juga masih secukupnya begitu. Dan kebetulan lagi memang ada masalah dengan laptop saya dan saya cari di YouTube how to fix that thing. Saya menemukan sebuah video tutorial dan Anda semua tahu itu video berbahasa Inggris tapi kental dengan aksen India. Itu benar-benar suatu hal yang di luar ekspektasi saya. Jadi kayak dan masalahnya itu hanya ada satu solusi itu aja pada saat itu di YouTube waktu itu nggak banyak video dan videonya yang work for my problem that one ya cuma video itu, nggak ada video lain. Jadi terpaksa saya harus lihat, terpaksa saya harus memahami apa yang diomongin. Dan sebenarnya tipis-tipis aja sih, tipis-tipis. Cuma karena cara pengucapannya sedikit berbeda, ya lagi-lagi kembali ke kemampuan listening kita. Really, karena orang Inggris sendiri atau orang yang berbahasa Inggris sendiri, saya yakin mereka sendiri kemampuan listeningnya sudah sangat baik. Ketika mereka berbicara dengan
orang non-English speaker, jadi kayak orang seperti kita gini ya, yang bahasa Inggrisnya ya mungkin masih kelihatan kayak ada nuansa Indonesianya ya. Bule-bule itu juga kerepotan mendengar kita berbahasa Inggris kadang. Kayak, do you mean that one gitu kan? Maksudnya ketika kita salah pronounce beberapa kata, mereka juga menemukan kesulitan yang sama, tapi tidak sebanyak kita karena lagi-lagi mereka sudah terbiasa mendengarkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi seenggaknya mereka bisa nebak, kayaknya ini orang ngomong ini deh. Dan kadang untuk memastikan mereka tanyakan, mereka tanya kepada kita kan, benar yang tadi kamu bilang seperti ini, but in English ya. Nah, untuk kita yang mendengar bahasa yaitu tadi yang di luar kita, lagi-lagi kita juga harus membiasakan diri dengan apa istilahnya, podcast atau banyak-banyak mempersering diri kita mendengarkan orang-orang berbahasa Inggris. Jadi mau dia dialeknya pakai India, Perancis pun, ya ujung-ujungnya kita bisa paham, pasti paham. Karena nggak bakal mereka itu benar-benar mispronounce-nya parah. Walaupun ada paling 1-2 kata. Dan itu pun ya masih mungkin maksud dia ini. Gitu. Jadi kayak istilahnya nggak luput jauh gitu loh buat kita. Jadi untuk memahami, lagi-lagi untuk memahami yang dialeknya berbeda dari dialek Inggris atau dialek US, kalau kita sendiri tidak terbiasa dengan yang Inggris dan US, apalagi yang dialek India atau dialek Prancis, tambah lebih sulit. Jadi biasakan diri kita dengan bahasa Inggris itu sendiri, begitu. Terima kasih, Mr. Dwi. Miss Shirley bisa dibantu menjawab pertanyaan terakhir dari partisipan. Oke. Nah, ini saya mau cerita pengalaman saya juga waktu saya tinggal di Singapura itu lumayan pusing gitu. Di sana banyak sekali etnis kan, di sana ada Chinese ya yang mereka ngomongnya itu Singlish. Dan juga India. Nah, itu mayoritas juga ketika saya beli barang atau when I have conversation with them itu benar-benar pusing gitu. Jadi sampai saya berpikir ini Inggris saya yang salah atau pronounce saya yang salah atau mereka gitu. Jadi memang dialek mereka sama dengan orang Indonesia yang berbicara bahasa Inggris itu ada yang dialeknya kental banget. Jadi Indonesian, Japanese Indonesians gitu. Jadi ada dialek Jawanya kental banget yang kayak gitu. Jadi kita harus sering dengar, jadi kita bisa paham gitu. Ketika kita juga punya partner orang Philippines juga, mereka bilang some Philippines itu kalau bukan di ibu kotanya itu banyak yang dia itu masih kan dulu bekas jajahan orang Spanyol juga. Jadi Spanish-nya itu masih kental. Ketika dia ngomong nation gitu, dia bilang bukan Sean tapi Sean, nation. At the first I'm very confused gitu. What is that nations? Is it nations? Yeah, nations. They understand what we saying, tapi karena mereka sudah kebiasaan dengan dialek itu. Jadi ketika pertama kali saya punya partner orang Filipina itu dia bilang go back. Hah? What is go back? What do you mean go back? Sampai akhirnya saya butuh waktu beberapa hari untuk paham go back itu apa. Ternyata go back. Nah, karena banyak ya karena culture juga yang influence mereka. Seperti orang India itu kental banget juga. Singapura itu kental banget juga untuk English yang dipengaruhi dengan dialek mereka itu. Gimana cara paham? Ya sering dengar, lama-lama juga paham gitu. Itu yang menurut experience saya seperti itu ketika saya tinggal di Singapura atau ketika saya punya partner yang orang bukan native-nya yang seperti American atau British gitu. Jadi Asian people or another country that speak English that still has their own dialect, itu we have to engage with them. So we will know soon or later we will know what they means gitu. Like that. Okay, that's all, Rima. Thank you, Miss Shirley, Mr. Dwi. Oke, link absensi sudah saya share ya teman-teman dan bisa diisi. Nanti sertifikat akan saya kirimkan melalui email Anda semua. Dan sekarang kita memasuki sesi terakhir yaitu sesi foto. Sebelum acara ini kita akhiri, kita foto bersama. Dimohon kepada teman-teman untuk yang tidak berhalangan open kamera, silakan dihidupkan dulu kameranya.
Oke. Saya akan foto ya. Sebentar. Masih ada yang prepare ini. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Okay, thank you everyone and good evening. Ya, Good evening. terima kasih partisipan sudah bergabung. Semoga kita bisa bertemu di event-event selanjutnya. Saya selaku MC undur diri. Happy weekend semuanya. Happy weekends.